Selamat datang di pertemuan ke-7 DKP, yaitu tentang fungsi, pointer, dan operasi file pada C++. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Lalu parameter bersifat opsional tergantung dari fungsi yang dibuat. Jika fungsi itu membutuhkan input, maka kita harus membuatkan parameter tersebut. Nah, contoh sebuah programnya atau sebuah code-nya itu ada seperti bawah ini, atau bisa dibilang seperti gambar tersebut. Nah, kalian bisa lihat contohnya itu seperti ini. Selanjutnya terdapat sebuah pointer. Pointer adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Pointer nantinya akan bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Lalu setiap variabel pointer yang kita buat pada program akan memiliki alamat memori. Sedangkan alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori atau RAM. Kadang alamat memori ini disebut reference atau referensi. Ini merupakan sebuah tipe data, yaitu merupakan sebuah kode itu tipe data bintang nama variabel pointer. Untuk program C-nya kalian bisa lihat, dan ini contohnya memori RAM-nya. Lalu operator pada pointer C++. Terdapat bermacam-macam operator. Yang pertama ada operator difference atau bintang. Operator ini biasanya disebut dengan address of atau operator alamat dengan menggunakan operator difference atau bisa dibilang dengan lambang, dan ini suatu variabel akan menghasilkan alamat memori. Nah, ini bentuk umumnya. Kami bisa melihat nama variabel pointer sama dengan dan variabel. Lalu operator reference, operator ini bisa disebut value pointed by. Dengan menggunakan operator ini kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe file, dimana terdapat sebuah file header. File ini berupa teks dan dapat digabungkan dengan file program pada waktu proses compile dengan menggunakan perintah include, sehingga dikenal dengan file include. Ekstensi dari file ini adalah .h, yaitu selanjutnya ada file library. File ini berisi program-program dari setiap fungsi dasar yang dikenal oleh Turbo C. Program-program tersebut sudah dikompil dan dapat digabungkan dengan program yang dibuat dengan proses link. Ekstensi dari file ini adalah .lib. Nah, kemudian terdapat sebuah file runtime, di mana file ini akan digabungkan dengan program pada saat proses link. Kemudian file runtime disesuaikan dengan model memorinya. Nah, lalu terdapat juga tipe-tipe banyak file, yaitu ada math library, di mana file ini digunakan untuk operasi bilangan. File editor ini adalah file teks yang berekstensi .cpp. Lalu ada file object. File ini adalah hasil proses compile dari file editor. Nama file object sama dengan nama file editor dengan ekstensi .obj. Lalu ada file eksekusi. Hasil proses dari link dan dapat dijalankan dari prompt .ekstensi dari file ini adalah .exe. Nah, ini ada fungsi-fungsi dalam file nih. Kalian bisa melihat bahwa ada function, yaitu fopen membuka file, fclose menutup file, fprint mencetak file, fscan membaca isi file, feof mendeteksi where, fputs menulis satu karakter pada file. Lalu ada fget membaca satu karakter pada file, fseek mengatur pointer file ke posisi tertentu. Lalu ada fput menulis satu angka pada file. Lalu ada fget membaca satu angka pada file. Lalu ada ftail return ke posisi sekarang. Lalu ada rewind mengatur file pointer ke awal file. Selanjutnya ada operasi file. Operasi pada file dalam C++ terdiri dari yang pertama membuat sebuah file baru, yang kedua membuka file yang sudah ada, yang ketiga membuat sebuah file, lalu yang ketiga menutup sebuah file, yang keempat membaca dan menambahkan atau mengubah informasi pada file. Nah, kita bisa melihat bermacam-macam operasi dan deskripsinya. Yang pertama ada R, membuka sebuah file untuk dibaca. Yang kedua ada W, membuat sebuah file untuk ditulis. Yang ketiga ada yang A, membuka file untuk penambahan data.
Lalu ada R plus membuka sebuah file untuk dibaca atau ditulis. W plus membuat sebuah file untuk dibaca atau ditulis. A plus membuka file untuk penambahan data atau dibaca. RB membuka sebuah file binary untuk dibaca. WB membuat sebuah file binary untuk ditulis. AB membuka file binary untuk penambahan data. RB plus membuka sebuah file binary untuk dibaca atau ditulis. WB plus membuat sebuah file binary untuk dibaca atau ditulis. AB plus membuka file binary untuk penambahan data atau dibaca. Oke, mungkin sekian untuk materinya. Kita langsung lanjut ke ACT-nya aja. Kalian bisa melihat untuk ACT-nya, kita akan dulu aja biar enak. Membuat dan menginput, saya udah buat. Kita membuat dulu pilihan 1, nama Bambang, kelas 4IA 21, NPM kita nggak salah, nilai UTS 89, nilai UU 80, nilai UAS-nya 100. Lalu kita lihat nomor 2, kan kita udah lihat ya keterangannya lulus. Lalu kita lihat nomor 4, update. Nah, kita bisa ngupdate namanya, mau Alibaba kelas 4A 25 NPM. Nah, nomor 3 kita mendelete apa bisa dihapus. Kita 4, 5, nomor 2. Oh, gagal membuka file karena filenya udah dihapus. Maka exit TM kelas. Oke, mungkin aku bakal ngejelasin dulu untuk code-nya. Yang pertama itu ada sebuah header, dimana ini merupakan header dan namespace. Nah, untuk program C++, dimana ada include IOStream untuk input atau output standar seperti cin atau cout. Lalu ada fstream yang digunakan untuk operasi file, misalnya membaca atau menulis sebuah file. Kemudian ada include string, dimana untuk penggunaan sebuah tipe data yang bertipe data string gitu. Nah, sedangkan ada using namespace std, kita tidak perlu menggunakan std atau di depan setiap elemen dari library standar gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan std.2.2 gitu. Itu kelamaan nantinya. Nah, sebenarnya ada sebuah fungsi buat file, dimana pada fungsi ini kita diharuskan untuk menulis nama, kelas, dan npm. Kemudian nantinya akan disimpan ke dalam sebuah variabel UTS, UU, dan UAS, yaitu ketika kita masukin nama, UTS, UU, dan UAS. Nah, nanti nilai tersebut akan masuk ke ini inputan UTS, UU, dan UAS. Nah, nanti habis itu dipanggil di total. Nah, selanjutnya ada offstream file data.txt. Nah, jadi nanti dia bakalan muncul di data.txt. Nah, nanti dia kayak gini datanya nih. Coba. Holy shit, salah bro. Salah. Oh my god. Nanti dia bakal muncul di data.txt. Bentar, aku tulis dulu. Bambang. Oke, nilai UTS 90,
Nah, kita habis itu udah menu ketiga, kita lihat menu ke 4. Nah, menu keempat, update namanya misalkan PP kita lihat nomor 2 dem. Nah ini bisa lihat pipi ada namanya Bambang ya kan, kita delete isi file. Nah file berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi nomor 2, nggak ada karena kita udah menghapus file tersebut. Kita exit. Nah jadi ini yang file yang ini, jadi simple ya, program ini void buat file ini digunakan untuk pengguna. Jadinya nanti diminta untuk masukkan diri, nama, kelas, NPM beserta nilai UTS, UU dan UAS. Nah nanti program void ini, fungsi ini dia akan menghitung rata-rata nilai dan menentukan sebuah grade serta keterangan kelulusan berdasarkan rata-rata yang kalian masukin atau rata-rata atau nilai yang kalian masukin dan terhitung rata-ratanya gitu. Dan nantinya akan telah ditentukan. Nah nanti data yang dimasukkan ditulis di data.txt dalam format yang telah ditentukan nih. Jadi untuk ini kita dia bakalan muncul di sini. Nah ini untuk if else nya, dimana ada grade A kurang lebih atau sama dengan, ketika nilainya lebih dari 70 dia akan grade A, tapi jika nilainya lebih dari sama dengan 55 dia akan grade B. Begitu pula 40 C, 40 ke atas, terus selain dari 40 baru dia akan grade-nya adalah E gitu. Jadi untuk 40 itu adalah D, 55C, 70B, dan 80 itu adalah A ya. Balik tadi ya, sorry. Nah selanjutnya untuk menentukan keterangan lulusnya, itu berarti jika nilai kalian rata-ratanya lebih dari sama dengan 50 maka keterangannya akan lulus, tapi jika tidak dia akan gagal gitu. Nah selanjutnya ada penulisan file berhasil jika file tersebut sudah masuk ya. Tapi kalau misalkan dihapus, dia gagal membuka file tuh akan seperti ini. Nah selanjutnya ada void lihat file, dimana terdapat sebuah file data .txt yang dimana ini untuk ngebaca lihat file tersebut untuk dibaca, dan program ini nantinya bakal ngebaca isi file dari baris per baris menggunakan sebuah getLine gitu, lalu menampilkannya di sebuah layar gitu. Setelah selesai membaca, file akan ditutup. Nah intinya begitu ya guys ya, gagal membuka file gitu untuk melihat file tersebut gitu. Ada .txt nya, tapi kalau di sini tuh aku kurang tahu ada atau enggak ya. Tadi itu ada harusnya. Nah terus ada hapus file. Nah jadi ketika kalian mendelete isi file, dia bakal terisi file. Dia bakal ketika kita melihat isi file nomor 2, file tersebut akan hapus gitu. Jadi ketika kalian pilih menu nomor 3 dia akan kehapus gitu. Nah jadi program nantinya akan mencoba menghapus sebuah file data.txt menggunakan fungsi remove gitu. Jadi jika penghapusan berhasil maka pesan file berhasil dihapus ditampilkan, jika gagal maka pesan error akan ditampilkan tuh. Lalu ada update file. Nah fungsi dari update file ini adalah untuk mengupdate nilai-nilai dan nama kalian yang kalian masukin di awal penginputan. Jadi kalau misalkan nama kalian Bambang, tapi kalau kalian klik menu nomor 4 update file, maka nanti yang akan kalian tulis adalah data terbaru gitu. Dan nanti ketika kalian pilih menu nomor 2 dia akan
menampilkan data terbaru kalian gitu. Nah, begitupun juga dengan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya ada program utamanya itu adalah pilihan menu. Jadi ini adalah sebuah wow, dan if else ini tuh buat munculin menunya. Jadi di dalam menu ini terdapat sebuah 5 pilihan, yaitu ada yang pertama membuka dan menginput file, melihat isi file, menjilat isi file, update isi file, dan kelima exit dan pilihan. Nah, jadi ketika ini adalah program untuk ngecetak sebuah pilihan. Jadi ketika kalian pilih nomor 1, dia akan ke buat file. Begitu pula dengan yang kedua, dia akan ke menu lihat file, lalu yang ketiga akan ke hapus file, lalu yang keempat akan ke update file. Sedangkan pilihan nomor 5 exit, atau bisa dibilang kita programnya berhenti itu dengan cara ngebreak tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasannya. Nanti kalau misalkan kalian masih belum ngerti atau penjelasannya kurang, bisa ditanyakan di Google Meet. Sekian untuk materi dan penerangan aktivitinya, dan ini untuk ACT-nya. Nanti bakal saya kirimin kodenya. Nah, ini untuk ACT-nya, dan ini untuk hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.